Tim gabungan Aremania atau TGA yang mewakili korban tragedi Kanjuruhan kembali mendatangi gedung Bareskrim Polri pada Selasa 6 Desember 2022 untuk membuat laporan baru, namun laporan tersebut kembali belum diterima oleh Bareskrim Polri. Sekjen Kontras Andi Irfan mengatakan alasan penolakan itu tidak logis. Ini karena Karawasidik Brigjen Iwan Kurniawan menyatakan telah ada sejumlah laporan yang dibuat mengenai kasus tersebut, sehingga korban dan keluarga tragedi Kanjuruhan tak perlu lagi membuat laporan polisi yang baru. Simak video selanjutnya. Baik, jadi di sini kami merasakan betapa rumitnya proses penegakan hukum yang ada dalam kasus Kanjuruhan. 136 korban meninggal dunia dan ratusan orang yang luka-luka itu tidak membuat Polri bisa bergerak dengan cepat untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh korban. Hari ini kami membuat laporan baru yang sampai dengan tadi itu belum bisa diterima oleh Mabes Polri dengan alasan yang menurut kami secara hukum tidak bisa dibenarkan. Jadi sesuai KUHP, seharusnya mereka yang menyaksikan langsung, merasakan langsung sebuah peristiwa kejahatan, dia punya hak untuk membuat laporan polisi. Hari ini kami bersama dua orang saksi korban, yaitu Mas Bagas dan Wahyu. Kedua teman kita ini ada di Tribun 13 dan Tribun 14. Keduanya menyaksikan bagaimana kekerasan secara langsung dilakukan brutal oleh aparat BRIMOB yang menembakkan gas air mata. Bahkan Mas Wahyu menyaksikan bagaimana aparat BRIMOB itu menembakkan sambil mengumpat-ngumpat, mengancam dan menunjukkan tindakan yang sangat sengaja menembakkan gas air mata. Itu mengapa pasal 359 dan 360 yang dipakai oleh penyidik Polda Jatim tidak akan mampu melingkupi seluruh peristiwa kejahatan di malam 1 Oktober itu. Nah, hari ini kami ingin membuat laporan polisi bersama mendampingi Mas Wahyu dan Mas Bagas untuk membuat laporan polisi baru. Tapi sampai gelar konsul berakhir, dari pihak kepolisian belum bisa menerima. Karena itu kita mengambil inisiatif. Besok kami akan membuat surat pengaduan masyarakat. Kami tujukan kepada Kabareskrim dan Karawasidik menyangkut apa saja hal-hal yang menghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Apa saja hal-hal yang belum dan tidak dilakukan oleh para penyidik dalam proses penegakan hukum di Kanjuruhan. Dan bukti-bukti baru, diantaranya adalah digital evidence, 6 menit yang mematikan dalam peristiwa Kanjuruhan itu. Besok kami akan secara resmi mengirimkan pengaduan masyarakat ke kedua beliau. Itu hasil hari ini teman-teman semua. Mohon dukungannya, perjuangan keadilan di Malang kayaknya masih akan terus panjang berjalan. Alasan bukan pengaduan tapi laporan. Tidak ada alasan substansial yang disampaikan. Alasannya hanya kurang lebih adalah opini yang menurut kami ya itu sangat subjektif dan tidak menunjukkan profesionalitas dan akuntabilitas polisi dalam menegakkan keadilan di Kanjuruhan itu. Mengapa saya bisa mengatakan itu? Karena misalnya begini, Pak Karawasidik menyampaikan bahwa sudah ada laporan B dan laporan A, berarti tidak perlu ada laporan baru. Itu kan menurut saya tidak logis. Ada laporan masyarakat yang diterima itu 2 laporan. Artinya sangat dimungkinkan ada laporan sampai 3, 4, 5 laporan, ini juga bisa. 1000 orang melapor juga boleh. Dan polisi saya kira tidak perlu harus menolaknya. Tinggal bagaimana merangkum laporan-laporan itu dalam penyidikan yang lebih sistematis begitu. Nah, itu yang nggak dilakukan oleh polisi hari ini. Jadi fakta-fakta yang muncul di lapangan yang kita temukan itu diabaikan dengan opini subjektif oleh sejumlah petinggi Polri begitu. Dan ini mengabaikan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHP, karena orang yang menyaksikan langsung, orang yang mendengar langsung, orang yang merasakan langsung sebuah peristiwa kejahatan, dia berhak untuk melapor. Tidak ada aturan hukum yang bisa menghambatnya. Tapi hari ini Mabes Polri justru belum bisa menerima atau menolak laporan ini.
Kalau kemarin-kemarin belum bilang menolak ya, saya tidak mengatakan menolak karena kemarin-kemarin belum ada pernyataan menolak, tapi menunda menerima karena butuh gelar konsul. Jadi gelar konsul hari ini sebenarnya telah diputuskan sebelum gelar itu dibuat begitu. Keputusan untuk menolak laporan tidak didasari pada argumentasi hukum yang kuat, tapi hanya opini yang saya kira opini itu tidak berpijak kepada upaya kita di dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam peristiwa Kanjuruhan. Opini itu juga menabrak sejumlah ketentuan hukum yang secara prinsip harus digunakan oleh penyidik dan penyidik Polri dalam menyelidiki kasus ini. Gitu. 351, 353, 354 itu adalah pasal penganiayaan, juga soal perlindungan anak. Ini adalah soal bagaimana tembakan gas air mata itu menganiaya penonton ya, menganiaya hingga menimbulkan kematian. Dan yang meninggal itu bukan hanya orang dewasa, diantaranya adalah sejumlah orang, puluhan diantaranya adalah anak-anak. Sementara penyelidikan dan penyidikan yang berjalan di Polda Jatim sama sekali tidak menyentuh itu. Masih berkutat pada 359 dan 360 tentang pasal kelalaian. Kalau pasal kelalaian ya itu selayaknya diberikan kepada personil PSSI atau penjual tiket atau steward atau teman-teman yang memang tidak terkait langsung dengan aparat keamanan gitu. Ada fakta yang kami temukan dan itu dikonfirmasi oleh pihak ketua Panpel bahwa panitia pelaksana tidak punya kontrol sama sekali terhadap aparat keamanan. Bahwa kepolisian sepenuhnya bertanggung jawab dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan pengamanan di dalam stadion. Artinya, pihak yang punya tanggung jawab paling besar jatuhnya korban itu adalah kepolisian. Bahwa ada soal pintu ditutup, ada kapasitas stadion yang kurang bagus, itu semua adalah kelalaian dari penyelenggara. Tapi penyebab kematian, sekali lagi penyebab kematian, sebagaimana juga temuan TGIPF, itu adalah dipicu oleh gas air mata. Ada banyak orang yang meninggal langsung di tribun, ada yang lain berdesak-desakan, terinjak-injak di beberapa pintu. Artinya penyebab kematian itu banyak begitu. Walaupun hasil otopsi kemarin menunjukkan bahwa penyebab kematian adalah karena bukan gas air mata, tapi itu juga tidak bisa kita pakai sebagai kesimpulan bahwa hasil otopsi itu menggambarkan secara keseluruhan keadaan korban. Artinya fakta yang kita sampaikan hari ini adalah walaupun bukan hal baru, tapi hal yang belum disentuh oleh kepolisian, yang seharusnya tidak selayaknya polisi menolak laporan ini. Argumentasi polisi bahwa melalui pengembangan perkara yang sekarang itu bisa menyentuh apa yang kita laporkan itu terkesan retoris saja. Tidak ada garansi bahwa kepolisian itu akan bergerak menuju kepada pasal-pasal yang kita harapkan bisa menyentuh semua pelaku pidana dalam stadion Kanjuruhan.